Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, dalam kemajuan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan umat manusia, berwirausaha atau entrepreneurship adalah aktivitas yang menjadi sebab akibat tercapainya kedua hal tersebut. Lalu, bagaimana wirausaha dan konsepnya dalam perspektif Islam? Simak videonya sampai akhir supaya tidak gagal paham. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha. Wirausaha dari segi etimologi atau secara bahasa berasal dari kata wira dan usaha. Wira sendiri berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan arti dari usaha berarti perbuatan amal, perbuatan sesuatu. Sedangkan pengertian dari kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Saya mengutip teori wirausaha dari Jimmy Rare yang mendefinisikan wirausaha sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Dari definisi tentang entrepreneurship tersebut, terdapat 3 poin penting yang dapat diidentifikasi. Poin yang pertama yaitu opportunity atau peluang, yaitu mampu membaca peluang karena perubahan situasi dan lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Poin yang kedua yaitu inovatif. Melakukan perubahan baik pada bentuk, cara maupun produk yang dihasilkan berbeda dan mengalami kemajuan dari sebelumnya. Poin yang ketiga yaitu menginginkan pertumbuhan yang lebih besar dan semakin besar dengan segala kreativitas dan inovasi yang baru untuk menghindarkan kejenuhan dan kebosanan. Adapun dalam pandangan Islam terhadap entrepreneurship atau wirausahawan, Islam sebagai suatu agama yang besar di dunia ini jelas memiliki pandangan yang positif terhadap entrepreneurship atau wirausaha. Dalam pandangan Islam, seorang muslim atau pemeluk agama Islam sangat dianjurkan untuk melakukan upaya mencari rezeki atau penghasilan. Dalam Al-Quran, surat Al-Jum'ah, ayat 10, Allah berfirman yang terjemahannya atau artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan bagi umat manusia untuk berusaha atau melakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan menyuruhkan manusia untuk bertebaran di bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkannya di bumi ini. Penerapan hukum syariat Islam melalui ijtihad dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang berkembang seiring dengan perkembangannya zaman dan teknologi. Berbisnis secara syariat Islam senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai yang menjamin kesuksesan dan kelanggengan suatu bisnis, karena bisnis bagi umat Islam adalah serangkaian ibadah. Oke, kita masuk ke tahap wirausaha. Tahap yang pertama di sini ada tahap imitasi dan duplikasi, yang mana pada tahap ini para wirausaha meniru ide-ide orang lain baik dari teknik produksi, desain, proses organisasi, usaha, dan pola pemasarannya. Ini tahap yang pertama. Dan tahap yang kedua yaitu tahap duplikasi dan pengembangan, di mana tahap ini pada tahap wirausaha ini mulai mengembangkan ide-ide barunya pada entrepreneurship, walaupun masih dalam perkembangan yang lambat dan cenderung kurang dinamis. Ini tahap yang kedua. Dan tahap wirausaha yang ketiga biasanya tahap menciptakan sendiri produk baru yang berbeda atau creating new and different. Pada tahap ini wirausaha sudah mulai berpikir untuk menciptakan
hasil yang lebih baik lagi dengan cara menciptakan produk yang baru dan berbeda. Hal ini didasarkan karena wirausaha sudah mulai bosan dengan proses produksi yang ada, keingintahuan dan ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah ada. Kunci sukses seorang pengusaha atau entrepreneurship dalam memenangkan pasar adalah kekuatan peranan dalam berinovasi dan menciptakan ide-ide baru yang berlian dalam menembus pasar market atau kebutuhan yang dibutuhkan dari pasar atau customer atau para konsumen. Jadi konsep wirausaha Islam itu, berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijaroh atau upah atau berdagang atau bertransaksi. Konsep berwirausaha dalam istilah yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan pada umat muslim semuanya sebagai suatu suri tauladan yang baik untuk kita semua. Jadi apa saja konsepnya? Yaitu konsep yang pertama atau poin pertama dari konsep wirausaha dalam Islam yaitu sidik atau benar dan jujur. Sidik artinya adalah berkata benar dan jujur. Seorang wirausaha Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah SAW yang berkata benar, bertindak benar, atau diam saja jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Artinya, baik pemimpin atau karyawan atau dalam berwirausaha harus bisa memperilaku benar dan jujur kepada setiap keputusan dan tindakan. Jujur terhadap konsumen, pesaing sehingga sesuai dari usaha yang dijalaninya. Usaha yang dijalankan dikelola dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Poin yang kedua dari konsep wirausaha Islam yaitu amanah atau dapat dipercaya. Amanah yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Kenapa? Karena memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Sifat amanah memiliki peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur atau akan merosot. Konsep yang ketiga dari konsep wirausaha Islam yaitu tabligh atau argumentatif atau komunikatif. Tabligh yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif. Nah, wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi. Para wirausahawan atau entrepreneurship harus memiliki melatih dari dalam penyampaian dari ide dan produksi bisnisnya. Ia harus mampu menyampaikan dan mempromosikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran. Poin yang keempat dari konsep wirausaha Islam yaitu fatonah atau cerdas dan bijaksana. Sifat fatonah merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembisnis dengan sangat baik. Jadi itulah pembahasan mengenai konsep wirausaha dalam perspektif Islam. Bapak akan memberikan contoh dan kaitannya terkait wirausaha ini ya. Jadi wirausaha yang mudah dilakukan pada zaman 4.0 atau pada saat ini di era digitalisasi ini adalah melakukan dropship. Dropship ini dalam ekonomi syariah adalah akad istisna, yaitu akad pesanan dari distributor. Dropship ini bisa dikatakan bisnis yang modal terbilang kecil. Karena apa? Karena hanya mengeluarkan modal paket kuota untuk promosi iklan di media sosial, HP, dan iklan atau jasa iklan jika itu diperlukan ya. Dan Anda menggunakan media sosial tersebut untuk penjualan yang tentunya sistem dari dropship tersebut memenuhi syarat dan prinsip syariah yang terhindar dari maghrib. Maghrib itu terhindar dari maisir, perjudian, goror. Goror itu terhindar dari kecurangan dan riba. Dropship ini juga harus terhindar dari hal-hal berikutnya. Contohnya itu tidak
menjual barang-barang haram, seperti contohnya minuman keras dan lain sebagainya. Karena untuk saat ini bisnis dropship ini adalah bisnis yang terbilang simple. Anda hanya memasarkan barang saja. Semua packing dan pengiriman sudah dilakukan pemilik produk atau distributor. Kemudian Anda bisa mendapatkan keuntungan mulai dari 10.000 sampai dengan 100.000 per unit yang Anda jual, tergantung dari modal dan pasaran harga produk tersebut. Jadi itu contoh wirausaha dari sistem bisnis dropship pada era saat ini ya. Jadi sekian pembahasan mengenai pengertian wirausaha, karakteristik wirausaha dan konsep wirausaha. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.